Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis jin dan tugasnya. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh untuk membahas tentang hal itu, saya akan memberikan sedikit gambaran dulu bahwasanya jin itu adalah salah satu ciptaan Allah sebelum manusia itu diciptakan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Adz-Dzurriyyat ayat 56, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya, katanya Allah, tidak menciptakan jin dan saya tidak akan menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali sama-sama untuk menyembah kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan cek di surat Adz-Dzurriyyat ayat 56. Kalau kita mengambil kesimpulan sesaat bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia, pada hakikatnya itu hanya satu, yaitu untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di surat lain juga Allah juga menjelaskan di surat Al-Jin ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami jin itu ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh, ada juga yang kebalikannya, artinya tidak soleh. Dan kami memiliki jalan yang berbeda-beda, ya, jalannya masing-masing. Artinya apa? Jin itu ada yang soleh dan juga ada yang tidak soleh. Artinya jin itu ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah jenis-jenis jin dan tugasnya. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang pertama, yaitu jin wasnan. Jin wasnan ini tugasnya adalah membuat manusia ngantuk saat beribadah. Biasanya ketika sholat sering ngantuk, ketika belajar sering ngantuk. Jin wasnan ini memiliki kekuatan untuk menenangkan syaraf, terutama pada area kedua mata ini. Jadi di antara kedua mata ada syaraf. Biasanya bertenggernya jin wasnan ini ada di antara kedua syaraf mata ini, ya, yaitu tugasnya untuk membuat seseorang ngantuk saat mau melakukan sholat ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya, katakanlah belajar. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 2. Jin yang nomor 2 ini adalah jin dasim. Jin dasim ini memiliki tugas yaitu menghancurkan rumah tangga seseorang agar berantakan dan akhirnya timbul percekcokan dan endingnya nanti cerai. Dan tugas lain dari jin dasim ini membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan meskipun tidak dalam keadaan lapar. Kita masuk ke jenis jin yang nomor 3, yaitu jin khonzab. Jin khonzab memiliki tugas membuat manusia menunda-nunda ibadah, bahkan sampai meninggalkan ibadahnya tersebut. Selain itu, jin khanzab ini juga bisa membuat seseorang dengan cepat melakukan tindakan buruk dan keji. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 4, yaitu jin wahlan. Jin wahlan ini memiliki tugas yaitu selalu membuat
ragu dan was-was seseorang. Biasanya jin ini suka membisikkan sesuatu di telinga ataupun di perasaan kita. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 5, yaitu jin Zalanbur. Jin Zalanbur ini tugasnya yaitu membuat manusia menjadi boros, dan tidak sedikit korbannya yang berhasil dikelabui oleh jin ini. Padahal pekerjaan boros itu sendiri tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 6, yaitu jin Tibir. Jin Tibir ini tugasnya adalah sering menghasut emosi manusia, sehingga manusia yang terhasut menjadi gampang emosi, mudah emosi dan amarah. Selain itu, jin Tibir ini juga sering menyuruh, membisiki manusia untuk melakukan kemaksiatan dan membuat perpecahan antar manusia itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 7, yaitu jin Awar. Jin Awar ini memiliki tugas yaitu menghasut seseorang untuk selalu mengikuti hawa nafsunya. Biasanya jenis jin ini sering menggoda para pemuda ataupun wanita yang sedang jatuh cinta dengan cara meniupkan hawa nafsunya, sehingga mudah dan gampang melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 8, yaitu jin Mas'ud. Jin Mas'ud ini memiliki tugas yaitu suka mengadu domba manusia. Jin Mas'ud ini bangga ketika melihat manusia yang berhasil diadu dombanya. Biasanya manusianya tersebut saling curiga, saling berburuk sangka, saling menuduh yang tidak ada bukti, akhirnya saling membenci. Inilah tugas dari jin Mas'ud. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 10, yaitu jin Syabru. Jin Syabru ini memiliki tugas menghasut manusia untuk berbuat maksiat. Tempat jin ini berada di saluran darah manusia dengan mempermudah syaraf manusia untuk melakukan maksiat dan menerima bisikan dan rangsangan jin yang dari luar. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 11, yaitu jin Qorin. Jin Qorin ini memiliki tugas yaitu untuk merusak ibadah seseorang dan suka mencemarkan nama baik dari manusianya itu sendiri. Gambaran dari jin Qorin ini hampir menyerupai kepribadian seseorang, mulai dari bentuknya, suaranya, rupanya, persis hampir sama dengan diri kita. Contoh, sering memfitnah menjadi arwah gentayangan ketika orang tersebut telah meninggal. Bahkan istilah di dalam Al-Quran bahwa Qorin itu sering mengikuti manusia sejak lahir hingga nanti tutup usia. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 12, yaitu jin Ifrit. Jin Ifrit ini memiliki tugas yaitu mencelakai kehidupan manusia, sebab jin Ifrit ini tidak senang dengan kehadiran manusia. Selain itu, jin Ifrit ini sering berkolaborasi dengan manusia yang melakukan ritual tentang ilmu hitam seperti santet, sihir, teluk, dan sebagainya. Nah, jin Ifrit inilah yang sering dimanfaatkan oleh penganut ilmu hitam untuk mencelakai korbannya. Hati-hati. Baik, sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 13, yaitu jin Saka. Jin Saka ini memiliki tugas yaitu biasanya sering menempel pada tubuh seseorang, dan orang tersebut jika sudah ditempeli oleh jin Saka ini, biasanya tubuhnya akan menjadi kuat dan kebal. Biasanya jin ini sering hadir di setiap melakukan bacaan-bacaan ataupun amalan-amalan tertentu, amalan-amalan khusus kekebalan. Inilah salah satu tugas dari jin Saka itu sendiri. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 15, yaitu jin Azazil. Jin Azazil ini memiliki tugas yaitu mau menyesatkan banyak manusia untuk menjadi temannya nanti di naru jahannam, di neraka jahannam.
Dan hebatnya lagi, jin Azazil ini umurnya ditangguhkan oleh Allah sampai ila yaumil kiamah. Dan jin Azazil ini juga merupakan bapak dari bangsa jin atau pemimpin dari kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sekarang kita masuk ke jenis jin yang nomor 16, yaitu jin Ummu Sibyan. Tugas dari jin Ummu Sibyan adalah biasanya sering menggoda anak bayi atau anak kecil. Biasanya terjadi menjelang maghrib tiba. Jin ini selain mengganggu anak bayi, ini juga sering mengganggu wanita yang sedang hamil. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, alhamdulillah ini sudah masuk ke segmen yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat pribadi saya dan juga buat sahabat-sahabati di rumah. Sekali lagi, ini yang saya ketahui dari 16 jenis jin dan tugasnya. Mungkin masih banyak jenis-jenis jin yang lain yang tidak bisa saya kemukakan pada video kali ini. Dan setidaknya saya dan juga sahabat-sahabat di rumah setidaknya sudah mengetahui gambaran umum dari ke-16 jin dan tugasnya tersebut. Agar apa? Agar kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati, lebih bisa menjaga, baik menjaga keimanan kita, menjaga pemikiran kita, menjaga lisan kita, dan selalu memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah atas semua kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk Allah. Salah satunya dari ke-16 jin yang jahat ini. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat pribadi saya dan buat sahabat-sahabat di rumah. Jika ada kebenaran, Pak, insya Allah itu mutlak datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Untuk itu saya minta maaf. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.